Jadi bagi teman-teman yang nanti pengen masuk kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi, insya Allah nanti akan ada difasilitasi baik ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang ada di Indonesia, bahkan sampai ada program yang kita ikutkan, kita linkkan dengan yang beasiswa ke luar negeri. Saat ini kita kerjasamanya yang beasiswa itu adalah ke Cina dan ke Taiwan gitu. Ya mungkin nanti kita akan kembangkan beasiswa ke luar negeri, yaitu kita ke Jerman. Nah itu baru diproses. Mantap. Jadi buat teman-teman semuanya ya, jadi ternyata SMK itu bukan hanya image yang selama ini lulus harus kerja, iya. Tapi kalau ada pilihan mau melanjutkan kuliah itu ternyata juga bisa. Iya, karena SMK itu ada 3, jadi harus naiknya ini BMB. Apa Nah, BMB, Pak? BMB itu setelah lulus nanti BMB, B itu bekerja, M itu melanjutkan, W itu wirausaha. Jadi banyak pilihan. Jadi ada BMB itu. Jadi luar biasa sekali ya untuk ini gambaran wawasan untuk teman-teman semuanya bagaimana SMK itu ya arahnya bisa kerja, bisa berwirausaha, bisa juga apa namanya tadi kuliah. Bahkan kuliah pun bukan hanya di dalam negeri, ternyata di luar negeri pun bisa difasilitasi ataupun nanti bisa dihubungkan melalui SMK Warga Surakarta, luar biasa. Dan sekarang sudah ada siswa-siswa yang kuliah di luar negeri itu. Iya, bahkan sudah lulus, bahkan ada yang sudah lulus, sudah bekerja lagi, dan bahkan ada yang melanjutkan, mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri tersebut. Luar negeri lagi. Iya. Wah, luar biasa. Gitu. Untuk perusahaan yang mungkin sudah kerjasama. Oke. Tadi belum. Jadi kalau untuk perusahaan kita lebih dari 80 MOU kita dengan perusahaan, khususnya perusahaan yang skala nasional dan internasional. Bahkan kita menjalin kerjasama paling banyak itu adalah perusahaan-perusahaan nasional dan internasional. Dan juga yang paling penting lagi Pak Niko, jadi di SMK Warga itu di kelas 2 sudah direkrut oleh industri atau oleh perusahaan. Kelas 2 awal. 11, iya, kelas 11. Wow. Jadi setelah lulus SMP, setahun berikutnya kelas 2 itu sudah direkrut oleh perusahaan. Sebentar saya potong. Selama ini yang saya tahu ya, untuk SMK itu biasanya lulus cari pekerjaan. Iya. Sekarang enggak? Sekarang enggak. Kalau sekarang bahkan perusahaan itu sudah pesen ke SMK Warga. Mereka sudah merekrutnya sejak kelas 2. Kelas 11? Iya, kelas masih 11. Sekolah sudah dapat pekerjaan berarti? Masih sekolah sudah dapat pekerjaan. Intinya gitu. Jadi ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Yang pertama itu adalah kelas CBET, yaitu Competency Based Education Training. Itu anak-anak ini akan dididik menjadi mekanik alat berat. Jadi walaupun tidak ada jurusan alat berat, kita kerjasamanya dengan industri alat berat. Mereka merekrut anak-anak ini dari semua jurusan boleh masuk. 3 jurusan itu boleh masuk. Jadi satu kelas itu maksimal ada 30 peserta, dan itu istilahnya semi ikatan dinas. Semi ikatan dinas itu nanti akan dididik, kurikulumnya akan disesuaikan dengan industri tersebut. Kemudian setelah lulus mereka insya Allah langsung berangkat ke perusahaan tersebut. Karena ini ada ikatan dinas dari awal yang merekrut itu dari perusahaan, dari psikotesnya, wawancara, seleksinya itu memang semuanya oleh perusahaan. Itu semi ikatan dinas. Kemudian kelas yang kedua, kelas yang kedua itu adalah kelas production base. Ya, kelas production base education training. Itu peserta ini nanti akan dididik untuk memproduk part-part yang ada di alat berat di perusahaan pertambangan tersebut. Jadi mereka diajari bahkan sampai arahnya adalah ke kewirausahaan tadi. Jadi mereka yang berminat melanjutkan atau berwirausaha, tidak bekerja, itu masuknya di kelas yang ini. Jadi mereka nanti bebas setelah lulus mau melanjutkan, mau bekerja di tempat yang lain boleh, bahkan diajari sampai dengan kewirausahaannya. Oke, luar biasa sekali ternyata SMK Warga ini teman-teman. Jadi nggak nunggu kelas 3, nggak nunggu lulus, kelas 2 itu ternyata sudah ada rekrutmen. Artinya ada perusahaan sudah datang ke sekolahan, sudah mencari istilahnya calon tenaga kerja yang
di situ akan masih dididik dulu mengenai pengetahuan kompetensi apa yang dibutuhkan di dunia industri, betul ya? Betul ya. Setelah lulus sudah siap pakai, siap bekerja pakai, gitu sudah ya. langsung Wah, yang ikatan dinas seperti itu. Luar biasa ini SMK Warga. Oke, itu untuk beberapa perusahaan ya yang sudah bekerja sama dengan SMK Warga. Misalkan gini, ada pertanyaan Pak Wahyudi. Ada anak lulus. Iya. Kemudian bisa nggak dia juga masih mencari pekerjaan lewat SMK Warga? Ya, masih dilayani nggak? Ya, kan udah lulus nih. Ya. Nah. Jadi SMK Warga itu ada program khusus Pak Niko, yaitu namanya program garansi kompetensi. Apa itu garansi? Garansi kompetensi itu SMK Warga itu masih menjamin siswa-siswanya, alumninya yang lulus itu mereka yang pengen bekerja tetapi belum mempunyai kompetensi atau kompetensinya kurang, boleh belajar lagi ke SMK Warga dan itu free, tidak ada biaya sedikit pun. Jadi nanti setelah lulus mereka bekerja, kemudian habis kontrak ya, biasanya habis kontrak ya gitu, kemudian mau mencari pekerjaan lagi, ternyata kompetensinya masih kurang, silahkan nanti bisa langsung datang ke SMK Warga, kemudian belajar lagi. Kalau kompetensinya sudah dikira mampu, ya nanti bisa langsung mendaftarkan ke perusahaan-perusahaan yang berikutnya. Jadi untuk garansi kompetensi ini tidak ada batasan jurusan, jadi dari jurusan manapun boleh, belajar lintas jurusan boleh. Jadi dari otomotif belajar ke mesin boleh, dari elektro belajar ke mesin boleh, atau sebaliknya. Nah, jadi mesin ke belajar ke elektro atau belajar ke otomotif silahkan. Jadi selama menyandang alumni SMK Warga dari tahun kapanpun mereka diperbolehkan untuk belajar lagi ke SMK Warga untuk menambah kompetensi yang baru. Mantap. Jadi buat teman-teman semuanya ini tadi ya ada tambahan lagi di SMK Warga itu ya, garansi kompetensi namanya. Artinya apa? Setelah lulus ya, misalkan ada yang sudah bekerja kemudian ternyata dia ada putus, selesai kontrak misalkan habis, dia mau melanjutkan ataupun tidak melanjutkan misalkan kemudian mau pindah ke perusahaan lain ternyata kemampuannya masih kurang, boleh latihan di SMK Warga, datang ke sini. Contoh kasus misalkan berarti gini ya, misalkan saya anak jurusan mesin, saya kerja kemudian saya pengen belajar mengenai otomotif, saya udah lulus, boleh datang ke SMK Warga? Boleh. Dan itu gratis? Dan itu tidak ada pungutan biaya. Nah, wow, itu luar biasa sekali SMK Warga. Oke. Nah sekarang kalau kaitannya bursa kerja ya, ada tulisan bursa kerja SMK Warga di sini. Kira-kira pengertian bursa kerja SMK Warga itu apa sih? Ya, jadi bursa kerja di SMK Warga itu bukan berarti SMK Warga memberikan suatu pekerjaan kepada alumninya, bukan. Tetapi SMK Warga itu menjembatani sebagai jembatan antara siswa yang belum lulus pun, seperti tadi kelas 2 atau kelas 3 itu sudah banyak yang perusahaan masuk. Ya, itu menjembatani sebagai jembatan antara siswa-siswa yang membutuhkan yang bekerja itu dengan perusahaan tersebut. Jadi perusahaan ini kita datangkan langsung untuk merekrut mereka, ya, mereka yang ternyata masih sampai kelas 3 belum dapat pekerjaan atau bahkan sampai lulus, kita jembatani, kita dekatkan, kita linkkan dengan perusahaan tersebut. Itu tugasnya bursa kerja di SMK Warga. Jadi bukan berarti SMK Warga memberikan pekerjaan, enggak, tetapi SMK Warga menjembatani, membuat link, menghubungkan secara langsung dengan perusahaan industri gitu ya. Insya Allah kalau nanti dididik di SMK Warga, perusahaan akan percaya. Dari bahkan kelas 2 saja sudah direkrut ya. Jadi bukan kaleng-kaleng nih ya, nggak nunggu lulus baru direkrut. Kelas 2 masih sekolah pun sudah kelas ada. Kelas 2 baru setahun mereka mendapat materi di SMK sudah direkrut oleh perusahaan. Oke. Nah, lanjut gini Pak Wahyudi ya. Kan sekolah bukan hanya SMK Warga saja ya. Nah, buat meyakinkan ke teman-teman nih, calon siswa baru yang nanti akan lulus melanjutkan ke sekolah menengah, kenapa harus SMK Warga? Ya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, SMK Warga itu adalah sekolah tekniknya Cah Solo dan sekitarnya. Jadi kalau sekolah teknik, insya Allah kita paling lengkap. Kemudian yang kedua, SMK Warga itu mendidik siswa dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Jadi tidak perlu aku mau masuk ke SMK Warga, aku harus pintar dulu, enggak. Jadi kita memang mendidik, prinsip kita adalah mendidik siswa dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Karena kita prestasi kita
tidak hanya di tingkat kota Surakarta, tingkat Jawa Tengah, tidak hanya di tingkat Jawa Tengah, bahkan kita sampai tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Salah satunya adalah lomba atau World Skill Competition. World Skill Competition itu kita sudah melakukan 2 kali World Skill Competition mewakili Indonesia. Yang pertama di Jerman, yang kedua di Abu Dhabi. Kemudian insya Allah nanti yang ketiga ini juga akan mewakili Indonesia di ajang World Skill Competition yang akan diadakan di Cina. Nah itu, makanya kenapa harus milih SMK Warga? Kalau memang mau masuk sekolah teknik, ya pilihannya adalah SMK Warga. Seperti itu yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi buat teman-teman, kenapa harus milih SMK Warga Surakarta sudah dijelaskan Pak Wahyudi. Nah, kalau sekali lagi kita ulangi, kalau sudah milih SMK Warga, caranya bagaimana Pak Wahyudi itu pendaftaran? Ya, pendaftaran bisa melalui link langsung yaitu ppdb.warga.sdh.id atau boleh langsung datang ke SMK Warga Surakarta. Nanti akan diarahkan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi untuk teman-teman semuanya, calon siswa baru SMK Warga Surakarta untuk pendaftaran bisa melalui online maupun offline. Kalau melalui online bisa di ppdb.warga.sdh.id, dan kalau mau offline silakan langsung datang ke sini. Malah sekalian bisa main, bisa lihat-lihat langsung ke ruang praktek dan sebagainya seperti yang dijelaskan Pak Wahyudi tadi. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Wahyudi kaitan dengan PPDB? Ya, mungkin harapannya dari teman-teman yang masih ragu ya, dari teman-teman SMP yang masih ragu atau orang tua yang punya anak kelas 3 SMP masih ragu, intinya silahkan bisa datang dulu ke SMK Warga, melihat dulu, catat, datang dulu. Kemudian kalau memang tertarik ya monggo langsung daftar di SMK Warga itu. Terima kasih Pak Wahyudi untuk ngobrol-ngobrolnya pada hari ini. Semoga nanti SMK Warga semakin jaya, semakin maju, semakin sukses. Sekian untuk SMK Warga on Podcast episode kali ini. Kami undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube SMK Warga Surakarta.